Horas, 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 salam. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang aku ucapkan dari kota Medan. Kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku mau mengupload satu video lagi ya. Tadinya aku mau siaran langsung. Udah subbreakernya udah sampai 1000. Ternyata kawan-kawan tambah lagi peraturan, harus nunggu katanya 24 jam. Ya aku nggak tahu ya. Mungkin karena otak itu udah buntu ya, karena ketangkap kemarin ya, biasalah. Jadi tidak berpikiran kalau sesudah bikin akun YouTube tunggu dulu 24 jam rupanya ya. Kupikir tunggu 1000 subbreaker. Kemarin katanya tunggu 1000 subbreaker. Setelah subbreakernya 1000 ternyata harus menunggu lagi 24 jam. Enggak apa-apa kawan-kawan ya. Kan ada lagunya itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, gitu kawan-kawan ya. Yang penting diantara kita tetap ada sukacita kawan-kawan ya. Kalau tidak ada sukacita ya udah repot kawan-kawan ya. Seperti siapa? Si Julius Setiadi. Aku tonton video-video si Julius Setiadi, tak ada lagi sukacitanya kawan-kawan ya. Saat dia berbicara pun entah apalah dibilanginya, dari A sampai Z. Ketawa pun dia nggak sempat lagi kawan-kawan. Entah apa yang sedang dirasakan dia, aku juga tidak tahu. Tapi aku melihat dia selalu emosi ya. Tidak ada sukacita sedikit pun di dalam Julius Setiadi. Sebenarnya gini kawan-kawan ya. Aku tidak ingin melaporkan Julius Setiadi ke polisi. Untuk apa? Toh aku juga seorang pendebat. Aku tidak ingin melaporkan Julius Setiadi ke polisi. Yang ingin aku laporkan, tetapi prosesnya masih panjang. Agar aku tidak melanggar hukum, aku harus konsultasi hukum dulu kepada ya katakanlah lembaga bantuan hukum atau kantor-kantor pengacara. Aku harus menyampaikan dulu kepada mereka kalau begini kayak mana, apakah ini bisa dilaporkan yang kayak gini. Nah, jadi harus konsultasi dulu kawan-kawan ya. Dan saat ini aku sudah memulai konsultasi dengan beberapa pengacara kawan-kawan ya, meskipun hanya melalui WA dulu kan gitu. Nanti kalau udah ada kesepakatan untuk bertemu dan membuat berita acara, katakanlah seperti secari surat ya, selembar surat bahwa memang menurut kantor hukum ini, kasus seperti ini bisa dilaporkan. Maka ketika aku sudah mendapatkan surat itu, maka aku akan melapor ke Propam Polda Sumut. Kawan-kawan, kalau aku ingin melaporkan Julius Setiadi, mana mungkin aku laporkan dia ke Propam Polda Sumut? Tentu saja aku melaporkan dia ke kantor polisi kawan-kawannya, ke polisi, laporan umum ya. Tetapi karena yang aku laporkan ini adalah oknum polisi, tentu saja aku akan melaporkannya ke Propam Polda Sumut tentunya, karena oknum polisi yang akan aku laporkan ini bertugas di instansi kepolisian di bawah teritorial Polda Sumatera Utara kawan-kawan ya. Jadi yang akan aku laporkan itu bukan Julius Setiadi. Julius Setiadi santai-santai aja, kita tetap berteman. Kita tetap kawan Julius Setiadi. Kita biasa-biasa aja, enggak ada dendamku sedikit pun sama kau Julius Setiadi. Untuk apa aku dendam sama kau? Kan kau manusia. Aku juga manusia. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Masalahnya kita menyembah Tuhan yang berbeda. Itu aja perbedaan kita Julius Setiadi. Oke ya Julius Setiadi, jangan parno-parno kayak gitulah, biasa-biasa aja. Yang ingin aku laporkan adalah oknum polisi. Kenapa ingin aku laporkan oknum polisi ini? Karena menurutku oknum polisi ini melanggar hukum. Itu kan menurutku. Nah, sebelum aku melaporkannya ke Propam Polda Sumut, tentu saja aku harus konsultasi hukum dulu kepada pengacara ataupun lembaga bantuan hukum atau apalah itu ya, advokat segala macam. Kalau yang aku ceritakan itu bisa dilaporkan ke Propam, baru aku bisa melaporkannya ke Propam, kan begitu. Nah, sampai saat ini pembahasan kami belum selesai karena Bapak itu juga masih sibuk, karena dia pengacara terbaik ya, salah satu dari semua pengacara terbaik, salah satu dari mereka mungkin Bapak itu, jadi sangat sibuk kawan-kawan ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau aku dendam kepada Julius Setiadi. Tidaklah. Tuhan sudah menebus aku. Tuhan sudah memelihara hidupku. Tidak ada alasanku untuk tidak memaafkan siapapun. Tidak ada alasanku untuk mendendam pada siapapun. Nah, terkait oknum polisi yang akan aku laporkan ini kawan-kawan, bukan karena aku dendam, aku ingin perbaikan hukum itu ada. Aku ingin di waktu-waktu yang akan datang tidak terjadi lagi seperti ini. Biar adil penegakan hukum di Sumatera Utara, kan begitu.
Aku tidak membenci oknum polisi itu, tidak. Tetapi perilakunya itu akan aku laporkan ke Propam agar pihak Propam membuat sesuatu tindakan agar ada efek jera kepada personel-personel polisi yang lain. Kawan-kawan, seberapa jahat sih oknum polisi ini? Aduh, yang gak kalian rasakannya apa yang di kepalaku ini. Waktu aku ditangkap, kawan-kawan, sedih sekali aku ya, terpisah dari keluargaku, segala macam lah. Tapi aku bukan cengeng, bukan. Yang masalahnya adalah Kesperku yang tadinya aku bertemu dengan dia di Polrestabes Medan bisa siaran sejak aku ditangkap sampai hari ini. Dia siaran, kawan-kawan. Aku lihat videonya, Hidayah Mualaf Channel 1 jam yang lalu katanya masih siaran. Nah, ini perlu dipertanyakan, kawan-kawan ya. Kecuali tadi dia tidak bersangkutan dengan hukum. Tetapi kami bertemu di Polrestabes Medan. Aku dikirim ke penjara, Julius Setiadi dibebaskan, kawan-kawan ya. Julius Setiadi dibebaskan. Entah apa alasannya kenapa dia dibebaskan, aku pun tidak tahu. Kan begitu. Nah, untuk itulah aku ingin berkonsultasi dengan pengacara dulu, kawan-kawan. Kalau memang menurut pengacara, oh Julius Setiadi itu memang layak dibebaskan karena dia tidak bersalah, ya sudah, nggak jadi ku lapor. Kan begitu. Jadi nggak usah takut-takut ya, ko Julius Setiadi, nggak usah takut-takut. Aku tidak mengelaporkan Julius Setiadi. Yang akan aku laporkan, kalau dapatku nanti secari surat ya dari kantor pengacara bahwa memang benar kasus ini, masalah seperti ini bisa dibawa ke ranah hukum, maka aku akan laporkan. Tapi kalau nggak bisa, ya enggak lah. Itu yang aneh di dalam hatiku, kawan. Kenapa begitu, kawan-kawan? Sudahlah, biarlah aku bikin laporan dulu. Kalau kalian tahu betapa sakitnya hati orang Kristen sebenarnya ya. Gambar kelamin loh, gambar kelamin laki-laki disandingkan dengan salib itu. Tetapi karena kita orang Kristen ini adalah orang-orang merdeka, kebenaran yang memerdekakan, makanya kita tidak perlu emosi, tidak perlu melaporkan Julius Setiadi. Nggak usah melaporkan Julius Setiadi, nggak usah. Tetapi perilakunya itu sangat menyakiti hati banyak orang ya. Gambar kelamin loh. Tahu kalian kelamin? Di daerah kalian nama kelamin laki-laki itu apa? Apa di daerah kalian nama kelamin laki-laki? Itulah disandingkan Julius Setiadi dengan salib. Dan membuat tulisan titit Yesus hanya aksesoris. Itulah yang dibuat Julius Setiadi. Kawan-kawan, apa yang terjadi? Melenggang dia. Tapi ya sudah lah ya. Aku berbicara tentang oknum ya. Jangan pula nanti polisi datang. Kenapa kau sebut-sebut polisi? Aku berbicara tentang oknum. Kawan-kawan, meskipun terkadang pendapat seseorang itu berlawanan dengan hati kita, perlu kita mendengarkan seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kan sering tampil di TV. Perlu kita cerna kata-katanya itu, kawan-kawan. Sangat masuk akal, kawan-kawan. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi penegak hukum. Itu kan kata Rocky Gerung. Bahkan jadi presiden pun harus siap dikritik. Dan itu benar, kawan-kawan ya. Meskipun saya tidak terlalu suka dengan Rocky Gerung, tapi kata-katanya itu, banyak perkataan Rocky Gerung itu yang membuat aku oh yes gitu. Kalau aku sih yes gitu. Jadi presiden pun orang harus siap dikritik. Apalagi lah jadi polisi. Kalau polisi tak bisa dikritik, repot lah kita. Balik lagi lah kita ke zaman orde lama. Orde baru. Balik lagi lah kita ke zaman orde baru. Kalau polisi pun tak bisa dikritik. Tentu saja aku ingin mengkritik, kawan-kawannya, oknum polisi itu. Ya kalau namanya inisial lah ya. Dengan inisial DP rumah P. Itulah inisialnya, kawan-kawan ya. DP rumah P. Pangkatnya nggak tahu aku. Setelah aku tanya, ada kawan lah ya yang mengerti juga, sama-sama bekerja di instansi yang sama ya. Aku tanya seorang oknum. Ya dia katanya entah udah katim atau apa itu ya, sudah punya kursi kan ternyata dia, kawan-kawan ya. Kita lihat aja, kawan-kawan. Kenapa? Dia yang menyaksikan aku di pengadilan. DP rumah P, dialah yang menyaksikan aku.
menjadi saksi memberatkan aku di pengadilan. Apakah dia orang muslim? Tidak, kawan-kawan ya. Tidak. Makanya aku bilang, perkataan sang debater itu selalu kuingat, kawan-kawan ya. Selalu kuingat, kawan-kawan. Perkataan sang debater itu. Muslim dan Kristen, agama tidak menentukan perilaku, kawan-kawan ya. Agama tidak menentukan perilaku. Sang debater kan pernah membilang itu. Coba kalian tonton semua video sang debater. Pernah sang debater mengatakan itu, agama tidak menentukan perilaku seseorang. Bahkan sang debater pernah berkata, kalau sempat orang Kristen menjadi mayoritas di negeri ini, ya mungkin akan sembrau. Mungkin ya, bukan pasti, ada kemungkinan akan sembrau. Kenapa sang debater mengatakan itu? Karena dia melihat perilaku orang-orang Kristen yang memiliki jabatan, kawan-kawan ya. Contohlah oknum polisi yang berinisial DP Rumah P itu. Inisial ku bilang ya. Jangan nanti kalian bilang aku menuduh. Inisialnya oknum polisi ini berinisial DP Rumah P. Dia menyaksikan kejahatanku di pengadilan. Apa itu kejahatanku? Aku menghujat agama Islam. Benar. Aku terima kesalahanku. Aku dengan ikhlas di penjara. Yang masalahnya adalah dia juga melihat kejahatan orang lain, kawan-kawan. Tetapi dia tidak mau menangkapnya, kawan-kawan. Entah dia tidak diperintahkan untuk menangkap, aku nggak tahu. DP Rumah P melihat di channel Hidayah Mualaf Channel bahwa aku itu menyakiti hati banyak orang. Kan begitu. Makanya aku mengaku salah. Aku siap di penjara. Kan begitu. Nah, yang jadi masalah adalah di waktu yang bersamaan, jejak digital ada loh. Di channel yang sama, orang yang lain, katakanlah Julius Setiadi, menyandingkan gambar kelamin laki-laki dengan salib dan menulis kata-kata dengan tulisan titik Yesus hanya aksesoris. DP Rumah P menutup matanya, ditutupnya matanya, kawan. Tidak dilihat itu hujatan kepada Kristen itu. Itu yang aneh, kawan-kawan ya. DP Rumah P menutup matanya ketika dia melihat titik itu, kawan-kawan ya. Oknum itu ya, oknum DP Rumah P itu ya. Inisial DP Rumah P. Dia menutup matanya ketika dia melihat salib itu disandingkan dengan kelamin, kawan-kawan. Tetapi ketika aku berbicara menyakiti hati banyak orang, dibikinnya laporan. Dialah saksinya. Dibikinnya laporan. Nah, itulah kawan-kawan. Makanya aku bilang, sedih sekali memang posisiku ya waktu itu ya. Justru polisi yang beragama Islam berbuat baik sama aku, kawan-kawan. Ya, aku harus saksikan kebaikan semua orang loh. Kalau orang Kristen, ya rata-rata orang Kristen berbuat baik sama aku. Tetapi, aku juga harus menyaksikan kebaikan polisi yang beragama Islam itu sama aku. Oknum ya, aku bicara oknum. Ada beberapa orang oknum polisi yang beragama Islam berbuat baik sama aku. Salah satu perbuatan baiknya apa? Dikasih aku makan, dikasih aku minum. Tentu saja itu tidak aku dapatkan dari teman-teman sekerjanya, teman-teman satu pekerjaan sama polisi ini. Tentu saja aku tidak mendapatkan itu. Atau mereka takut memberikan aku makan sehingga mereka nanti dipecat, aku nggak tahu. Ya, itu kebaikan yang kusaksikan, kawan-kawan ya. Di oknum polisi di Polrestabes Medan itu berbuat baik sama aku waktu aku di penjara. Dikasih aku aqua, dikasih aku nasi bungkus, makan aku, kawan-kawan ya. Enggak takut aku entah apa dibikinnya, dan aku sehat memakannya, kawan-kawan ya. Nah, tetapi aku heran dengan kelakuan si inisial polisi, oknum polisi ini, DP Rumah P ini. Dia memberatkan aku di pengadilan. Baca kalianlah SIPP, kawan-kawan. Tapi ya sudahlah, biarlah nanti Propam Poldasu nanti yang akan meneruskannya ya, Propam Poldasu. Biarlah Propam Polda Sumut nanti, kalau aku sudah cukup alat bukti untuk membuat laporan ke Propam, aku akan langsung melapor. Untuk saat ini aku sedang berkonsultasi dengan penegak hukum, kawan-kawan ya. Tapi ya sudahlah, kita lupakan dulu itu. Nah, kawan-kawan, saya katakan saya siap tanding untuk berdebat, kawan-kawan. Mari kita berbicara kitab suci. Apakah aku takut? Tidak. Yang penting aku tidak menghina agama orang lain.
Kalau berdiskusi itu kan sah. Kan begitu. Jadi besok aku sudah bisa live, dan untuk itu pada saat ini aku mengundang teman-teman muslim agar kita berdiskusi lagi. Ayo, enggak usah takut kalian. Kalian tidak akan ditangkap, percayalah kalian sama aku. Kalian tidak akan ditangkap kalau kalian berdebat sama aku. Tidak. Katakanlah pendebat-pendebat muslim ya, aku masih ingat ya, siapa sih nama-namanya ya. Aku belum sempat melihat YouTube-nya ya. Kainama, Ustadz Kainama. Ayo Pak Ustadz, kita berdebat. Pak Ustadz tidak usah takut. Pak Ustadz tidak akan ditangkap. Pak Ustadz tidak usah takut. Berdebat lagi kita, tapi berdebatnya jangan menghujat lah. Nanti ditangkap lagi seperti aku kemarin. Yang baik-baik aja lah berdebatnya, biar jangan ditangkap polisi. Pak Ustadz Kainama, aku tunggu ya Pak Ustadz Kainama ya. Pak Ustadz Kainama kan ku tonton di satu video mencari-cari aku kan. Nah, sekarang aku sudah hadir untuk Pak Ustadz Kainama. Jangan karena aku di penjara Bapak cari, ketika aku tidak di penjara Bapak tidak mau berdebat dengan aku. Kan gitu Pak Ustadz. Jadi inilah undangan lisan ya. Mungkin undangan ini tidak terlalu sopan untuk orang sekelas Ustadz Kainama, ya aku minta maaf. Tetapi inilah undanganku untuk Ustadz Kainama yang selalu menjelek-jelekan Kristen. Dengan pengetahuannya yang seperti itu, dia menghujat agama Kristen. Nah, saat ini aku layani Pak Ustadz Kainama. Aku layani Pak Ustadz Kainama, mari kita berdiskusi di channel Pak Ustadz aja. Nggak usah di sini, nanti berkurang harga diri Bapak. Mari kita berdiskusi di channel Ustadz Kainama, di channel Bapak ya. Tetapi videonya aku tampilkan juga lah di sini. Karena biar aku ada videoku di YouTubeku kan gitu. Kenapa mesti kali mengupload di sini? Kan keberlangsungan hidup harus lanjut kawan-kawan ya. Mana tahu nanti dapat iklan aku dari video itu. Ya memang tujuanmu apa sih memberitakan firman Tuhan? Tentu saja tujuan saya memberitakan firman Tuhan, meluruskan segala sesuatu yang dibengkokkan oleh polemikus muslim, kan begitu. Tetapi kalau video-video yang ku-upload itu dihargai oleh YouTube sehingga dapat dolar, ya nggak apa-apa dong. Untuk keberlangsungan hidupku, aku kan nggak punya kerja apa-apa, kan begitu. Nah, untuk itu Pak Ustadz Kainama, aku tunggu Pak Ustadz Kainama. Barangkali Pak Ustadz Kainama akan menonton video ini dalam minggu ini, ya minggu depan. Kalau Pak Ustadz Kainama punya waktu luang. Oke Pak Ustadz Kainama ya, ini undangan untuk Pak Ustadz Kainama. Kalau yang lain ya terserah juga. Kalau si Juma aku rasa nggak berani lagi. Aku yakin kalau si Juma tidak akan berani lagi. Kenapa gue bilang kayak gitu kawan-kawan ya? Karena si Ustadz Juma itu trauma melawan aku berdebat kawan-kawan. Ustadz Juma trauma melawan aku berdebat. Tapi ya sudahlah, kalau memang Pak Ustadz Juma tidak berani lagi atau masih berani, ayo silakan. Kita ulangi lagi. Hidup gini-gini aja ya kawan ya, hidup ya. Yang penting sukacita dan punya juru selamat. Kalau untuk menjadi orang kaya, buat apa? Kalau dalam pikiranku ya, kalau pikiranku pribadi, apakah aku pernah berpikir aku jadi orang kaya? Enggak. Hidup gini udah cukup, udah punya juru selamat, udah. Juru selamat itu yang penting. Karena aku mempercayai kehidupan bukan di dunia ini aja. Jadi udahlah, kita lanjutkan aja berdebat. Tapi jangan menghujat, biar jangan ditangkap polisi. Itu pesanku, karena aku udah mengalaminya. Pengalamanku pahit loh, pahit. Aduh. Nah, kalau gitu, kenapa pengalamanmu kau bilang pahit, tapi kau ketawa-ketawa? Kawan-kawan, aku anak Batak. Anak Batak itu tidak perlu duka cita seperti itu kawan-kawan ya. Cukup tersenyum saja. Jangan lupa jaga senyumanmu. Kan ada lagunya itu. Jangan lupa jaga senyumanmu. Biarpun ditangkap polisi harus bisa tersenyum. Biarpun di penjara harus bisa tertawa. Kenapa bisa seperti itu? Karena punya juru selamat kawan-kawan. Punya juru selamat. Jadi di dunia ini kita di penjara, tetapi di akhirat kita selamat kawan-kawan. Karena kehidupan bukan cuma di dunia ini saja. Kalau berbicara tentang duniawi, pahit kali di penjara itu. Aduh, pahit kali di penjara itu. Janganlah kalian hujat agama orang lain biar kalian jangan ditangkap. Pahit di penjara itu. Mulai dari ditangkap polisi seperti nangkap babi. Dikelilingi berapa orang itu kawan-kawannya, tuk tak katanya, sampai di kantor polisi. Begini begono sampai di pengadilan. Di kursi pengadilan itu kawan-kawan,
Aduh, tapi ya sudahlah. Aku sarankan kalian jangan menghujat agama orang lain biar kalian jangan ditangkap. Ya, tapi terserah kalian juga ya. Aku tidak mengatur-ngatur hidup kalian. Kalau memang hidup kalian itu mau menghujat Alkitab terus, mau menghujat agama Kristen terus, ya silahkan aja. Silahkan aja. Kalau memang benar demikian, kan begitu. Silahkan aja kalau memang kalian mau menghujat Alkitab terus, mau menghujat Tuhan Yesus terus, silakan. Tapi aku tidak akan mau lagi menghujat agama manapun. Kita berdiskusi saja, berdiskusi santai. Pakai jurus tai chi ya, apa kata si sang debater itu? Jurus tai chi. Pakailah jurus tai chi agar kita tidak ditangkap polisi. Jangan mau menghujat agama orang lain ya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, video ini aku upload ya. Mungkin ini video terakhir aku upload ya. Besok aku siaran langsung ya kawan-kawan ya. Karena mungkin besok udah bisa siaran langsung, udah 24 jam. Nah, terima kasih kawan-kawan. Ini tantangan debat untuk Ustadz Kainama. Ayo Ustadz Kainama, kita tampilkan lagi. Dan semua dengan yang lain-lain juga kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Dan satu lagi ya, ini untuk orang Kristen aja ya kawan-kawan ya. Untuk saudara-saudara orang Kristen yang terbeban untuk memberkati saya, membantu membeli peralatan tempur saya kawan-kawan ya. Karena kita di dalam ber-YouTube ini kita harus punya peralatan juga kawan-kawan ya. Apalagi anak-anak Tuhan itu segala sesuatunya selalu lengkap kawan-kawan ya. Jadi aku membutuhkan beberapa peralatan. Ketika aku di penjara semuanya sudah hancur lebur ya. Sudah habis semuanya. Jadi aku mulai dari nol lagi ya. Termasuk membeli peralatan-peralatan ini aku tampilkan ya kawan-kawan ya, nomor rekening di kolom deskripsi ya, karena tidak bisa aku tampilkan di sini. Aku tampilkan di kolom deskripsi bagi kawan-kawan yang ingin memberkati saya, maka saya sangat berterima kasih. Karena aku tahu kalau kawan-kawan membantu saya, mensupport saya, itu bukan kawan-kawan yang membantu saya, tetapi Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan lah yang menggerakkan hati kawan-kawan untuk membantu saya. Nah, untuk itu rekeningnya aku tampilkan di kolom deskripsi. Terima kasih kawan-kawan, mungkin itu dulu untuk video saat ini. Saya akan bikin video-video berikutnya kawan-kawan ya. Sebelum bisa live streaming, apa masih upload lagi? Atau saya tunggu aja lah. Tunggu bisa live streaming ya. Dan sekalian juga untuk membeli software kawan-kawan ya. Software ini seperti software StreamYard gitu. Berapa itu sebelum ditangkap aku dulu berapa? Itu mahal juga itu kawan-kawan ya. Aduh ya sudahlah. Aku percaya kawan-kawan bisa membantu aku lah. Kalau mengenai biaya ya besar itu ya. StreamYard itu mau berapa itu? Mau berapa StreamYard itu? Kalau mau beli laptop lagi, laptop yang bekas-bekas itu berapa lagi itu? Tapi kita lihat aja nanti. Pokoknya nomor rekeningnya aku bikin di bawah. Support untukku dari kawan-kawan semua. Percayalah kawan-kawan, saya akan berhikmat. Saya pasti tidak akan ditangkap polisi lagi, karena saya tidak akan menghujat agama orang lain lagi. Untuk itu kawan-kawan, aku ucapkan terima kasih. Saya sudahi dulu video ini. Horas, horas, horas. Salam.